Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak tahu yang dimaksud itu maksudnya apa. Tidak tahu kehendak Allah. Alusinya ada di surat dalam kitab Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak akunya Allah, sayang kepada Niniwe kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dan seterusnya. Tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri artinya tak tahu mengenai kehendak Allah. Jadi mereka yang orang banyak macam-macam melakukan kejahatan-kejahatan terhadap Yesus tadi itu karena mereka tidak mengenal kehendak Allah, ketidaktahuan tentang kehendak Allah itu. Itu juga ditegaskan di dalam Lukas 12:48. Siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tidak tahu akan kehendak tuannya. Tuannya di sini yang dimaksud tentu saja Allah, Tuhan kita. Berarti ketidaktahuan mengenai kehendak Allah, ketidaktahuan mengenai firman Allah, membuat tindakan-tindakan brutal dan seterusnya itulah yang terjadi. Ini ditegaskan Lukas 12 ayat 48. Lalu hal yang lain itu hal yang elementer, ketidaktahuan mengenai kehendak Allah. Ada lapis yang kedua sebenarnya, yaitu ketidaktahuan tentang apa? Ketidaktahuan tentang kemesiasan Yesus. Jadi yang pertama itu mengenai secara umum ketidaktahuan mengenai kehendak Allah. Bahwa mengolok-olok orang itu tidak benar, melukai dan sebagainya itu kan pengetahuan umum bahwa itu kehendak Allah ya kita baik kepada orang lain kan gitu. Tetapi di dalam konteks Yesus Kristus ini ada lapis yang kedua, yaitu ketidaktahuan mengenai Yesus yang adalah Mesias. Jadi tujuan Injil ditulis supaya engkau dapat mengetahui. Lukas 1 ayat 4. Mengetahui tentang apa? Nyambungnya ke Yohanes. Yohanes 20 ayat 31. Mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Setelah kamu tahu, kamu percaya. Karena kamu percaya, kamu memperoleh keselamatan. Jadi pengetahuan yang dimaksud di sini, ketidaktahuan atau pengetahuan mengenai Yesus yang adalah Mesias. Itu ditegaskan dalam surat Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Anak Allah adalah Yesus. Ya, perhatikan dalam Yohanes 20:31. Anak Allah, Yesus, yang adalah Mesias. Jadi orang-orang tadi bertindak seperti itu karena mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Berarti ketidaktahuan atau pengetahuan tentang Mesias itu yang sedang dibicarakan di sini. Tentang kemesiasan Yesus. Kita lihat dalam konteksnya, Lukas 23 mulai dari 32. Ini langsung saya lewat, ini hanya menceritakan dua penjahat yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian ini ayatnya yang kita kutip dari awal, langsung ke 35. Orang banyak dan seterusnya, pemimpin-pemimpin mengejek. Orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias. Kira-kira kan begitu. Jika ia adalah Mesias itu suatu penghinaan. Mesias palsu, Mesias bohong. Kira-kira begitu kalau mau dilugaskan bahasanya. Jadi mereka tidak percaya itu Mesias. Mesias kok kayak gitu? Apaan? Apaan tuh? Nah, kira-kira begitu. Para prajurit juga. Sekarang kita lihat dulu ayat 35. Ayat 35 bicara mengenai pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Imam-imam kepala dan seterusnya tadi itu ya. Orang-orang Yahudi. Pemuka-pemuka agama Yahudi. Nah prajurit juga menghina, mengolok-olok, mengatakan jika engkau raja. Ini sudah konteksnya berbeda. Kalau orang Yahudi menyoroti kemesiasan, orang prajurit yaitu orang Romawi tentang Yesus sebagai raja. Dua-duanya memang menyatu. Mesias itu raja penyelamat tentu saja. Olok-olok ini disampaikan karena mereka tidak tahu itulah sesungguhnya raja Yahudi yang sesungguhnya. Maka tuduhan di dalam salib Yesus, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, itu menjadi gelar sesungguhnya. Karena memang beliau adalah sungguh raja Yahudi. Tapi bukan dalam arti raja duniawi, karena beliau mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi di sini pengetahuan tentang Mesias yang gagal mereka dapatkan. Padahal pencarian mengenai Mesias sudah dari zaman lama sekali. Contoh kalau kita kembali ke kelahiran, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala kan ditanya, di mana Mesias akan dilahirkan? Matius 2 ayat 3, 4, dan 5. Mereka menjawab di Bethlehem, tapi mereka nggak ketemu.
Yang ketemu justru siapa? Yang menemukan Mesias pada saat itu justru adalah pertama para gembala dan yang kedua orang-orang dari bangsa lain, orang-orang kafir. Yang kita sebut 3 raja meskipun Alkitab tidak menyebut jumlahnya ada 3. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang tahu persis di mana tapi mereka tidak menemukan. Di Bethlehem. Tapi mereka tidak datang ke Bethlehem dan tidak menemukan. Jadi sejak awal kegagalan mengenali Yesus sebagai Mesias ini membuat ketidaktahuan yang akut pada mereka. Boleh dikatakan seperti itu. Kemudian pencarian Mesias itu sudah dari awal. Lukas 2:25 ini mengenai Simeon. Ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan ketika Yohanes Pembaptis muncul, orang bertanya-tanya, Lukas 3:15-16. Orang bertanya apakah ini Mesias atau bukan. Ini pencariannya sudah lama. Dan kalau kita melihat dalam pencarian para rasul yang sebelumnya adalah murid Yohanes, kita lihat Yohanes 1 ayat 40, kami telah menemukan Mesias. Andreas ini yang berkata. Berarti pencariannya itu sudah lama sekali. Beberapa orang menemukan dan mengenali beliau adalah Mesias, beberapa yang lain tidak. Bahkan yang sudah mengenali pun masih gagal. Contoh Petrus. Dalam Markus 8:29 dikatakan Yesus bertanya kepada mereka, siapa aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Jadi Petrus sudah merasa memang menemukan Yesus benar Mesias. Andreas, Yesus memang Mesias. Murid yang lain, betul mereka percaya betul Yesus Mesias. Tetapi nanti mereka pun juga masih gagal. Jangankan ke orang-orang lain. Para rasul yang sudah percaya pun masih bisa gagal mengenai jenis kemesiasan macam apa Yesus itu. Jadi di sini ketidaktahuan yang dimaksud dalam lapis yang kedua adalah tentang Mesias. Yang pertama tadi mengenai kehendak Allah, yang kedua mengenai kemesiasan Yesus Kristus. Bahwa sesungguhnya beliau adalah Mesias yang dicari dan dinanti-nantikan itu. Maka saudara-saudari, salib itu puncak ketidaktahuan. Kalau mau saya istilahkan, ini bukan istilah siapa-siapa, ini istilah saya. Kalau Anda nggak setuju juga boleh, karena ini istilah saya sendiri. Dalam konteks pembahasan sabda yang pertama, salib itu puncak ketidaktahuan. Semua orang tidak tahu, termasuk para rasul. Hanya ada para wanita yang betul-betul tahu, itu pun mereka juga nggak tahu apakah mereka tahu. Yang jelas tahu hanya 2 orang, Bunda Maria dan murid yang dikasihi, yaitu Yohanes. Di luar itu, bahkan Petrus, Andreas, dan murid yang lain, mereka berada dalam ketidaktahuan. Mereka tahu, tapi tidak tahu. Karena mereka bingung, ini Mesias kan harusnya jaya, mengalahkan penjajah, menang, menjadi raja. Kok mati konyol, digantung seperti ini? Ketidaktahuan yang macam itu yang dialami oleh para murid. Maka Tuhan berkata, kalau engkau sudah insaf, Simon, ini kepada Petrus, imanmu jangan gugur ya. Dan engkau kalau sudah insaf, artinya sudah sembuh dari kehilangan kebingungan tadi itu, ketidaktahuan tadi itu, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi salib itu puncak ketidaktahuan semua orang, kecuali Bunda Maria dan Rasul Yohanes, tentu saja yang saya maksud tadi itu. Dan itu sangat jelas di dalam kalimat-kalimat yang terungkap dalam bagian akhir Injil Lukas. Ini orang yang kehilangan iman, kehilangan keyakinan, karena ketidaktahuan mengenai salib itu sesungguhnya apa. Ini cerita Yesus yang bangkit tapi mereka belum tahu, yaitu para murid. Itu 2 orang yang pulang ke Emmaus ya, ayat 21. Padahal kami dulu mengharapkan dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka tidak tahu bahwa kemesiasan Yesus bukan kemesiasan seperti yang mereka gambarkan. Bukan kemesiasan politik melawan Romawi, tapi kemesiasan yang mengalahkan kuasa maut. Jadi mereka juga berada dalam ketidaktahuan. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Para murid pun kan juga tidak tahu. Petrus menyangkal itu juga karena tidak tahu. Ketidaktahuan mengenai kemesiasan Yesus seperti apa. Maka dikatakan berpalinglah Tuhan memandang Petrus setelah penyangkalan ini. Lukas 22 ayat 61. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal 3 kali. Lalu ia pergi keluar, Petrus menangis dengan sedih. Karena apa? Karena ini sudah diampuni. 22 ayat 61 ketika Tuhan memandang Petrus. Ini bukan pandangan seperti ini loh. Bukan.
Itu bukan pandangan kemarahan, tapi itu pandangan kasih Yesus yang tidak diungkapkan, tapi pandangannya jelas menyentuh Petrus. Itu pandangan pengampunan. Seakan-akan Tuhan mengatakan, Petrus, aku tahu engkau lemah, tapi aku mencintaimu. Aku mengampunimu. Maka dikatakan, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Justru karena Yesus mengampuni Petrus. Berarti termasuk para murid itulah yang perlu diampuni dosa-dosanya. Ada yang menyangkal dan seterusnya. Cerita akhirnya ada murid yang menyangkal atau menolak tapi tidak mau terima pengampunan Yesus, yaitu Yudas. Mati, bunuh diri. Tapi Petrus kan sebenarnya setara. Petrus dan Yudas itu setara, saudara. Tapi yang satu mau terima pengampunan Yesus, datang kepada Yesus kembali. Aku orang lemah, mohon pengampunan Tuhan. Itu Petrus. Yudas tidak mau datang untuk mohon pengampunan, mati gantung diri. Refleksinya dua, ya Bapa ampunilah mereka. Pengampunan itu warta utama. Dan berarti untuk kita, pengampunan itu kewajiban. Ingat baik-baik, mengampuni orang itu kewajiban orang Kristen. Bukan hanya perintah-perintah abal-abal, karena ini warta utama Injil. Nomor dua, ketidaktahuan bisa menyebabkan kita berbuat salah. Maka refleksi untuk kita, ayo kita menjadi tahu apa kehendak Allah, apa firman Kristus, apa ajaran gereja, apa tuntunannya. Shalom Alaikum.